Huawei bukanlah perusahaan yang lahir langsung sebagai raksasa teknologi. Di akhir 1980-an, namanya bahkan hampir tidak terdengar di luar Tiongkok. Tapi dalam waktu beberapa dekade, perusahaan ini menjelma jadi pemain besar, menyaingi Apple, Samsung, bahkan mengancam dominasi perusahaan barat di industri smartphone dan telekomunikasi. Salah satu kunci dari kebangkitan itu ada pada keberanian mereka untuk membuat chip sendiri, yang kita kenal dengan nama Kirin. Sebuah langkah yang menjadikan Huawei bukan sekedar produsen ponsel, melainkan simbol ambisi teknologi Tiongkok. Huawei berdiri pada tahun 1987 di Shenzhen. Didirikan oleh Ren Zhengfei, seorang mantan insinyur militer. Modal awalnya kecil, bahkan hanya ratusan dolar, dan bisnis pertamanya sederhana, menjual perangkat telekomunikasi impor. Namun sejak awal, ada satu tekad yang kuat. Ren percaya Tiongkok harus memiliki teknologi sendiri, bukan hanya bergantung pada produk luar negeri. Dari keyakinan itu, Huawei mulai beralih dari sekedar menjual, menjadi perusahaan yang mengembangkan peralatan jaringan sendiri. Di awal 1990-an, fokus mereka masih terbatas pada switch telepon dan jaringan komunikasi. Tapi langkah kecil ini perlahan membangun fondasi. Dari perusahaan kecil di Shenzhen, Huawei mulai mendapat perhatian di dalam negeri sebagai penyedia solusi telekomunikasi lokal. Di awal 2000-an, Huawei mulai menancapkan kuku di pasar internasional. Strateginya sederhana, menawarkan perangkat dengan harga lebih murah dibanding kompetitor barat, tapi tetap mampu bersaing dari segi kualitas. Itu membuat banyak negara terutama di Asia dan Afrika mulai melirik Huawei untuk membangun infrastruktur telekomunikasi mereka. Tapi ekspansi Huawei tidak berhenti di jaringan. Perusahaan ini juga masuk ke dunia ponsel. Dan salah satu langkah awalnya adalah bekerja sama dengan operator lokal, bukan hanya di luar negeri. Di Indonesia pun Huawei sempat hadir lewat merek-merek operator lokal. Kalian mungkin masih ingat era ponsel CDMA. Saat itu, Huawei membuat ponsel yang dijual dengan brand Asia. Bentuknya sederhana, kebanyakan fitur phone, tapi cukup populer karena harganya terjangkau dan langsung terikat dengan layanan operator. Inilah cara Huawei perlahan masuk ke pasar konsumen, tanpa harus langsung bersaing dengan nama besar seperti Nokia atau Samsung. Dari sinilah Huawei mulai dikenal tidak hanya sebagai penyedia jaringan, tetapi juga sebagai produsen perangkat yang bisa menjangkau masyarakat luas. Dan seiring berkembangnya teknologi, ambisi mereka tumbuh. Bukan sekedar membuat ponsel murah untuk operator, tapi melangkah ke kelas premium, bahkan menyaingi Apple dan Samsung. Namun, untuk bisa benar-benar bersaing di level itu, Huawei menyadari satu hal penting. Mereka tidak bisa selamanya bergantung pada chip dari pihak lain. Mereka harus punya teknologi inti sendiri. Kesuksesan di pasar smartphone membuat Huawei semakin percaya diri, dan juga membuka mata mereka terhadap satu kelemahan besar, ketergantungan pada chip asing. Saat itu, mayoritas ponsel Android menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon atau MediaTek. Jika Huawei ingin benar-benar bersaing di kelas atas, mereka harus memiliki kendali penuh atas teknologi inti di dalam perangkatnya. Karena itulah pada tahun 2004, Huawei mendirikan anak perusahaan semikonduktor bernama HiSilicon. Awalnya HiSilicon berfokus pada chip untuk modem jaringan dan perangkat komunikasi, yang memang menjadi spesialisasi Huawei di bidang infrastruktur. Produk mereka dipakai untuk mendukung router, base station, hingga perangkat jaringan operator. Namun visi jangka panjangnya jauh lebih besar. Huawei ingin agar suatu hari HiSilicon bisa merancang sistem on-chip untuk smartphone mereka sendiri. Dengan begitu, Huawei tidak perlu lagi sepenuhnya mengandalkan Qualcomm atau MediaTek. Mereka bisa membuat ponsel dengan arsitektur yang lebih terintegrasi, lebih efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Keputusan ini menjadi langkah awal menuju kemandirian teknologi Huawei. Dari sinilah cerita Kirin akan bermula. Perjalanan HiSilicon menuju chip smartphone tidaklah instan. Setelah bertahun-tahun membuat modem dan chip komunikasi, akhirnya pada tahun 2012, Huawei memperkenalkan lini prosesor sendiri untuk ponsel mereka, yaitu Kirin.
Generasi awal Kirin memang belum bisa menyaingi Snapdragon dari Qualcomm atau Exynos dari Samsung. Performanya cukup untuk kelas menengah, tapi masih dipandang sebelah mata di pasar global. Namun bagi Huawei, ini adalah langkah penting. Mereka berhasil menaruh otak buatan sendiri ke dalam smartphone mereka. Seiring waktu, Kirin berkembang pesat. Salah satu tonggak penting datang pada tahun 2017 dengan hadirnya Kirin 970. Inilah prosesor smartphone pertama di dunia yang punya NPU, Neural Processing Unit, khusus untuk kecerdasan buatan. Fitur ini memungkinkan ponsel Huawei melakukan pemrosesan AI langsung di perangkat, tanpa harus bergantung ke cloud. Dengan langkah ini, Huawei justru selangkah lebih maju dibanding Qualcomm atau bahkan Apple saat itu. Kehadiran Kirin menjadikan Huawei tidak hanya sekedar pembuat smartphone, tapi juga pemain serius di dunia semikonduktor. Dari yang tadinya hanya mengikuti, kini mereka mulai menantang. Setelah membuktikan diri dengan Kirin 970, Huawei bergerak cepat. Tahun 2018 mereka merilis Kirin 980, prosesor pertama berbasis fabrikasi 7 nanometer yang muncul di Android. Chip ini hadir bersamaan dengan Apple A12 Bionic dan menempatkan Huawei sejajar dengan raksasa teknologi dunia dalam hal inovasi. Setahun kemudian, Kirin 990 muncul dengan dukungan 5G terintegrasi, menjadikannya salah satu chip paling canggih di pasar saat itu. Dan puncaknya datang pada tahun 2020. Huawei merilis Kirin 9000, dibuat dengan prosesor 5 nanometer oleh TSMC. Chip ini bukan hanya hemat daya, tapi juga sangat bertenaga, sanggup bersaing langsung dengan Snapdragon 865 Plus maupun Apple A14. Di titik ini, Huawei benar-benar berada di puncak. Smartphone flagship mereka seperti seri Mate dan P tidak lagi dianggap sekedar alternatif murah, tapi bisa berdiri sejajar dengan iPhone dan Samsung Galaxy. Keberadaan Kirin membuat Huawei punya kebanggaan tersendiri. Mereka mampu mengendalikan hampir seluruh rantai teknologi di dalam produknya, dari jaringan, software, hingga prosesor inti. Namun, saat posisi mereka semakin kokoh, sebuah badai besar justru datang. Tahun 2020 jadi titik balik yang pahit bagi Kirin. Dengan semakin ketatnya sanksi Amerika Serikat, Huawei resmi kehilangan akses ke manufaktur canggih dari TSMC. Tanpa pabrik yang bisa memproduksi chip dengan litografi terkini, Huawei terpaksa menghentikan produksi seri Kirin high-end setelah Kirin 9000. Inilah salah satu peristiwa besar yang menandai berakhirnya era kejayaan Kirin di pasar smartphone global. Huawei bahkan harus menggunakan chip Qualcomm versi 4G di beberapa ponselnya. Ironis bagi sebuah perusahaan yang sebelumnya memimpin teknologi 5G. Namun, cerita Huawei tidak berhenti di sana. Dengan segala keterbatasan, mereka mulai mencari jalan keluar lewat solusi dalam negeri. Tahun 2023, muncul kejutan. Huawei meluncurkan Mate 60 Pro dengan chip Kirin 9000S yang kabarnya diproduksi oleh SMIC dengan teknologi 7nm. Meski belum bisa menandingi fabrikasi 3nm milik TSMC atau Samsung, ini jadi simbol bahwa Huawei masih punya daya juang. Di sisi lain, masa depan Kirin kini penuh tanda tanya. Apakah mereka akan benar-benar bangkit dan kembali jadi pesaing besar? Atau justru berfokus pada chip kelas menengah dan solusi perangkat IoT? Sementara pasar flagship dibiarkan diisi oleh kompetitor. Yang jelas, kisah Kirin bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang politik, strategi, dan ketahanan industri. Kirin telah meninggalkan jejak besar, dari awal yang sederhana, kejayaan dengan 5G, hingga kejatuhan karena sanksi. Cerita ini jadi pengingat bahwa dunia teknologi tak hanya ditentukan oleh inovasi, tapi juga oleh peta kekuatan global.